Halo mahasiswa UI 2021, senang banget hari ini aku bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sehat dan juga semangat mengikuti rangkaian kegiatan OKK 2021. Perkenalkan, aku Edo, mahasiswa Ilmu Politik FISIP Angkatan 2017, dan hari ini aku akan menjadi moderator dalam talk show dengan tema Kartini Masa Kini, yang akan membahas peran perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan khususnya di bidang pendidikan. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Najila Shihab yang merupakan alumni psikologi UI serta merupakan pendidik sekaligus inisiator organisasi yang bergerak dalam isu pendidikan seperti Sekolah Cikal, Semua Murid Semua Guru, dan Sekolah.mu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Najila Shihab. Halo Mbak Najila Shihab. Hai, halo Edo. Halo teman-teman semua. Sehat-sehat Mbak Najila? Sehat, alhamdulillah sehat. Dan semoga semuanya juga sehat, terus semangat walaupun masih dalam situasi pandemi. Siap. Senang banget Mbak, hari ini aku dan teman-teman mahasiswa UI 2021 bisa berbincang sekaligus belajar nih dari Mbak Ella. Nah, boleh ceritakan teman-teman kegiatan atau kesibukan Mbak Ella sekarang itu seperti apa sih Mbak? Kesibukan kayaknya justru di masa pandemi berlipat ganda ya, karena krisisnya di pendidikan itu juga banyak. Jadi banyak interaksi dengan sekolah, dengan madrasah, guru-guru, dan orang tua untuk memastikan awal tahun ajaran ini bisa jadi transisi yang baik buat semua dan setiap anak. Kemudian juga kalau di Semua Murid Semua Guru, kita banyak kerja barengan dalam rangka mengatasi dampak pandemi, jadi menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri, edukasi tentang vaksin, terutama untuk anak-anak dan orang tua juga guru. Jadi super sibuk, tetapi super senang juga karena dapat kesempatan untuk berkontribusi dan ngasih manfaat. Keren banget Mbak Ella. Jadi walaupun pandemi dengan kondisi work from home, tapi ternyata load kerjanya itu juga makin banyak ya Mbak Ella ya. Nah Mbak Ella ini kan dikenal sebagai seorang pendidik dari berbagai karya yang dihasilkan tadi seperti Sekolah Cikal, Semua Murid Semua Guru, dan Sekolah.mu. Nah sebenarnya bagaimana sih kisah Mbak Ella hingga akhirnya itu dapat tertarik untuk terlibat di dunia pendidikan? Aku dari kecil kepingin jadi guru, Dok, sebetulnya. Dan alasannya itu karena aku tuh seneng belajar, tetapi selalu merasa ada yang salah dengan sekolah. Aku lihat banyak banget yang pinter di sekolah, lulus ujian, tetapi dalam kenyataannya di kehidupan nyata tuh seringkali nggak bisa memecahkan masalah gitu ya. Jadi belajar dan sekolah itu ternyata dua hal yang berbeda. Kita dapat banyak banget kesempatan belajar di luar sekolah. Nah, terus yang juga bikin aku kepingin jadi pendidik tuh karena aku melihat perubahan di pendidikan tuh lama banget. Jadi guru-guru tuh cenderung pakai cara yang sama, inovasi-inovasi tuh ditolak, yang pengen pakai strategi yang berbeda itu seringkali dibully gitu ya. Jadi inovator di ekosistem pendidikan tuh sedikit sekali. Karena orang-orang tuh kebanyakan mempertentangkan antara tradisi dan inovasi. Seolah-olah ini nggak bisa jalan berbarengan. Nah ini beda dengan sektor yang lain, sehingga aku memang berpikir bahwa perlu banget semakin banyak orang masuk ke profesi ini dengan keinginan untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan antara pendidikan dengan kebutuhan di masa depan. Bukan cuma pendidikan sesuai dengan apa yang sudah terjadi puluhan tahun atau ratusan tahun di masa lalu. Kira-kira gitu sih yang bikin semangat. Waduh, inspiratif sekali ya teman-teman Mbak Ella ini. Nah, Mbak Ella, ini kan kita hari ini ngomongin tentang kesetaraan gender nih Mbak Ella. Nah, dari perjalanan karir Mbak Ella nih, yang Mbak Ella temukan di dunia pendidikan, kira-kira tantangan seperti apa sih Mbak yang dialami perempuan di Indonesia dalam dunia pendidikan ini? Sebetulnya kabar baiknya juga lumayan banyak, Dok, kalau ngomong soal kesetaraan gender di pendidikan. Karena dari sudut akses sekolah, itu sebetulnya jumlah anak perempuan yang masuk sekolah dengan laki-laki itu sudah seimbang gitu ya. Dan kalau dilihat dari prestasi, ini mahasiswi perempuan boleh tepuk tangan kalau dilihat dari prestasi, capaian itu sebetulnya banyak banget murid dan mahasiswi yang perempuan yang prestasinya lebih daripada yang laki-laki gitu ya. Tapi perempuan itu selalu punya tantangan akan multi perannya. Di saat memang diminta untuk sukses di sekolah, sukses di pekerjaan, sukses di kampus, itu tuntutan terhadap peran rumah tangga itu juga besar. Nah, nggak semua perempuan tuh
bisa menyeimbangkan peran itu, atau pada saat dituntut untuk berkontribusi ke rumah itu dipaksa untuk memilih. Ini paling kelihatan di situasi krisis, kayak misalnya ada bencana, banyak perempuan yang kemudian menunda untuk balik ke sekolah atau bahkan jadi drop out gitu ya, karena punya tanggung jawab di rumah sesudah menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan sebagainya juga gitu. Tantangan yang kedua buat perempuan itu karena seringkali ada hambatan untuk masuk ke bidang-bidang tertentu. Jadi secara budaya dan tradisi, kita seringkali ngelihat, oh perempuan cocoknya di bidang-bidang yang lebih tradisional. Pendidikan sih sebetulnya termasuk bidang yang tradisional gitu ya, banyak perempuannya gitu. Tapi banyak sekali bidang-bidang yang seolah-olah dibatasi oleh keluarga, dibatasi oleh lingkungan, atau dibatasi oleh diri perempuan sendiri. Nah, batasan-batasan ini yang perlu sama-sama kita lawan gitu ya, miskonsepsinya, karena perempuan bisa berprestasi di bidang apapun. Yang terakhir sebetulnya kaitannya dengan kepemimpinan. Bahkan di bidang seperti pendidikan pun perempuan tuh jauh lebih sedikit yang jadi pemimpin. Pendidikan itu kan bukan cuma soal persiapan karir, tetapi pada saat masuk ke dalam karir, ke bidang tertentu, apakah bisa berkontribusi sama banyaknya. Nah, ini semua yang masih jadi tantangan-tantangan untuk perempuan di pendidikan, dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, bukan cuma perempuannya gitu ya, yang perlu melawan miskonsepsi ini, tetapi para laki-laki, pria-pria itu juga lebih mendukung supaya tantangan-tantangan ini bisa kita atasi sama-sama. Karena manfaatnya buat perempuan dan buat laki-laki juga. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi walaupun perempuan itu masih banyak hambatannya, tapi ternyata ada kabar positifnya bahwa prestasi perempuan itu juga meningkat dan lebih dari laki-laki loh, Dok. Juga cuma meningkat dan lebih dari laki-laki. Siap, Mbak Ella. Nah, melihat kondisi yang seperti itu nih Mbak Ella, kontribusi seperti apa sih Mbak Ella yang bisa dilakukan oleh perempuan bagi Indonesia, khususnya di bidang pendidikan? Yang pertama, bercerita dan berbagi lebih banyak. Jadi banyak banget perempuan yang sebetulnya punya inspirasi, pelajaran dari pengalaman sukses atau pengalaman gagal, tetapi disimpan buat dirinya sendiri. Saya tuh sangat amat menganjurkan semua untuk lebih banyak berbagi, apalagi dalam bentuk menulis. Apa yang membedakan Kartini dengan pahlawan lain? Karena dia menulis apa yang dia pikirkan, gagasannya, itu jadi sesuatu yang abadi sepanjang masa. Jadi menulislah, lakukan refleksi harian, tuliskan, sebarkan gagasan dan perjalanan-perjalanan yang dialami, karena perempuan itu butuh sebanyak mungkin teladan dari perempuan lainnya. Kalaupun kisahnya nggak sempurna, itu nggak apa-apa, justru teladan yang dibutuhkan tuh teladan yang realistis, bukan cuma teladan yang penuh pencitraan, tapi memang yang penuh proses kesalahan, kegagalan, tetapi berhasil membuktikan pada akhirnya bisa mencapai tujuan. Dan laki-laki sekali lagi juga perlu. Kartini itu ada Kartononya, ada saudara laki-lakinya yang mendukung dia untuk kemudian bisa tumbuh, bisa makin berani, makin percaya diri. Nah, kita semua butuh dua-duanya. Mewujudkan Kartini masa kini itu butuh perempuan dan butuh laki-laki. Nah, terakhir nih Mbak Ella, apa harapan Mbak Ella bagi perempuan di Indonesia, khususnya mahasiswi UI 2021 sebagai generasi penerus bangsa? Ambil peran lebih banyak di pendidikan. Nggak harus semua jadi guru, jadi dosen, tetapi kita harus yakin sekali bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita. Jadi kembalilah ke sekolah, jadi alumnus yang baik untuk sekolah itu, membimbing adik-adik kelas, jadi mahasiswa yang terlibat, memberikan umpan balik untuk dosen. Apa sih profil belajar kamu, bagaimana hubungan di dalam kelas itu bisa jadi budaya yang lebih baik, dan sebagainya. Dan kalau udah selesai dari proses pendidikan, harus bisa mendukung semua yang masih ada dalam proses pendidikan ini dengan menceritakan sebetulnya apa yang bermanfaat dari proses pendidikannya, betul-betul nunjukin proses pendidikan berkualitas yang dibutuhkan tuh seperti apa. Karena yang bisa masuk UI, yang kemudian bisa jadi mahasiswa-mahasiswa dengan kemampuan untuk lolos seleksi, untuk kemudian bisa lulus dari UI, itu jumlahnya masih sedikit sekali. Pendidikan Indonesia itu kesenjangannya sangat amat besar. Sama-sama kuliah pun kualitasnya belum tentu sama. Jadi ini tuh PR kita sama-sama. You are the privileged one, dapat banyak kemewahan, dapat dukungan, dan bisa ada di sini hari ini bukan hanya karena kerja keras sendiri, tetapi karena partisipasi dari begitu banyak orang. Jadi tanggung jawab kita juga untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan ini betul-betul bukan cuma dinikmati oleh segelintir teman-teman yang hadir hari ini.
Nah, itu teman-teman kata-kata dari Mbak Ella yang tentunya sangat inspiratif sekali. Nah, teman-teman kalau bisa aku simpulkan nih dari Mbak Ella tadi, berarti di tengah meningkatnya prestasi perempuan, bahkan lebih laki-laki, masih terdapat hambatan-hambatan yang menghambat tentunya perempuan di dunia pendidikan gitu. Nah, saran dari Mbak Ella, salah satu caranya agar kita bisa sama-sama menuju kesetaraan adalah dengan saling berbagi. Dan juga tidak lupa perlu adanya peran laki-laki juga dalam mendukung kesetaraan gender. Nah, demikian tadi teman-teman talk show Kartini Masa Kini bersama Mbak Najila Shihab. Semoga pengalaman dan pesan dari Mbak Ella tadi bisa menginspirasi teman-teman, terutama mahasiswi Universitas Indonesia 2021. Terima kasih banyak Mbak Ella atas waktu dan juga ilmunya. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa UI 2021 yang telah menyaksikan. Aku Edo izin undur diri. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Makasih.